Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berjumpa lagi dengan saya Diki Imam Satrio di program Mutiara Iman. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang terus mengisi perbincangan publik, yaitu mengenai moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa moderasi beragama menjadi tantangan tersendiri bagi umat muslim yang hidup berdampingan dengan umat agama lain. Nah, untuk mengetahui apa sih itu moderasi beragama dan bagaimana sih cara menjalin persaudaraan dengan perbedaan, di sini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ahwan Baharudin MHum MM, yaitu selaku dosen di UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Geraha Cendekia Al-Karomah Kajen Pekalongan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga baik. sehat selalu Pak. Amin amin amin. Ya. Baik Pak, pada episode kali ini kita membahas mengenai moderasi beragama. Ada beberapa pertanyaan yang akan diulas pada episode kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih moderasi agama itu sendiri dan mengapa hal tersebut itu sangat penting untuk dibahas? Baik. Moderasi beragama. Sebenarnya kalau pertanyaannya apa sih moderasi beragama, itu sudah banyak sekali yang memberikan pengertian moderasi beragama itu bagaimana dan apa. Nah, namun pagi ini saya ingin menyampaikan moderasi agama dalam perspektif atau menurut penggagasnya. Siapa itu penggagas moderasi beragama? Yaitu Dr. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama tahun 2015 sampai 2019 kalau nggak salah. Ya. Jadi beliaulah yang penggagas konsep atau gagasan, yang punya gagasan moderasi beragama ketika beliau menjadi Kemenak, ya, Kepala Menteri Agama. Nah, moderasi beragama menurut Pak Lukman itu adalah sikap, cara pandang, dan praktek beragama dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengangkat harkat martabat kemanusiaan, serta membangun kemaslahatan umum dengan memiliki prinsip adil dan berimbang serta menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah, apa yang disampaikan atau definisi yang disampaikan oleh Pak Dr. Lukman Saifuddin itu memiliki 3 yang harus digarisbawahi. Ya. Yang pertama ini adalah mengejawantakan esensi ajaran agama. Nah, ini setiap agama, ya tidak hanya umat Islam saja, setiap agama ini ya tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk mengangkat derajat martabat kemanusiaan, tidak ada hal yang lain. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan, apa yang diberikan atau apa yang ditawarkan oleh moderasi beragama ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi agama itu sendiri. Karena apa? Karena esensinya semua tujuan agama itu adalah mengangkat derajat martabat kemanusiaan. Tidak ada yang lain. Ini yang pertama, yaitu mengejawantakan esensi ajaran agama. Ini yang kemudian yang kedua yaitu tadi melindungi martabat kemanusiaan. Ya, nggak ada ceritanya agama itu malah bahasa Jawanya itu ngasorke kemanusiaan, nggak ada. Ya, kita tahu Islam lahir ya di Arab, ya di zaman jahiliyah. Salah satu tujuannya apa? Mengangkat derajat manusia. Ya, martabat kemanusiaannya itu diangkat. Ini adalah salah satu tujuannya. Tidak hanya Islam, semua agama saya yakin itu memiliki tujuan yang sama. Apa itu? Mengangkat martabat kemanusiaannya. Ya. Nggak mungkin kemudian seseorang itu menjatuhkan. Ya, ayo ikut
atau ayo memeluk agama Islam, ayo memeluk agama Buddha, nanti martabatmu akan hancur. Itu enggak ada. Semuanya pasti ingin mengangkat harkat martabat kemanusiaannya. Dan yang terakhir itu adalah tentang menaati konstitusi. Ya. Apa itu yang perlu digarisbawahi menaati konstitusi? Karena kita hidup di negara, ya, di bangsa Indonesia memiliki aturan, ya, bukan negara yang bebas tanpa aturan, ya. Jadi di negara ini memiliki aturan itu ada UUD, ada Pancasila, ada NKRI, ya, kemudian ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya itu adalah konstitusi yang harus kita taati. Nah, beragama di Indonesia itu juga harus taat konstitusi. Meskipun itu nanti perkara lain, apakah agama itu perlu hadir atau tidak dalam hal beragama. Tapi kita hidup di negara dan bangsa Indonesia yang memiliki konstitusi dan kita harus menaati meskipun dalam konteksnya kita nanti beragama. Ya. Nah, dari definisi tersebut, maka sebenarnya agama atau moderasi beragama itu bukanlah sesuatu yang baru. Ya. Karena semuanya sudah ada di dalam agama masing-masing. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari yang namanya urgensi beragama. Oh, gitu Pak ya. Wah, menarik sekali pemirsa pembahasan kita di segmen pertama ini. Tentunya setelah ini kita masih mempunyai beberapa pertanyaan lagi yang akan dibahas. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di program Mutiara Iman.